Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami Kiki Andriawan dengan NPM 009, Rizal Nugroho dengan NPM 049, Parandwi Maulana dengan NPM 050, Fahmi Parudin dengan NPM 055, dan Amalina Fajar Utami dengan NPM 060, dan Balkis Putri Saleha dengan NPM 075. Di sini kelompok kami mau mempresentasikan tentang penelitian operasional transportasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat yang membutuhkan secara optimal. Pendistribusian suatu produk atau barang dari sejumlah sumber atau supply ke sejumlah tujuan demand. Untuk meminimumkan biaya transportasi merupakan bentuk khusus dari masalah linear programming. Di sini saya akan menjelaskan juga tujuan metode transportasi. Suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang menghasilkan barang dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. 2. Berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi. Yang ketiga, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah pengiklanan, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, dan sebagainya. Ciri-ciri khusus metode transportasi. 1. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. 2. Jumlah yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan adalah tertentu. 3. Jumlah yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. Jumlah permintaan dan penawaran seimbang, dan apabila jumlah permintaan tidak sama dengan penawaran, maka harus ditambahkan variabel dummy. 4. Biaya transportasi dari suatu sumber ke suatu tujuan adalah tertentu. 5. Jumlah variabel dasar M tambah N kurang 1, di mana adalah jumlah baris dan adalah jumlah kolom. Apabila jumlah variabel dasar kurang dari yang disebut dengan degenerasi, maka harus ditambahkan variabel dasar dengan nilai 0. Next. Cara penyelesaian metode transportasi. Studi kasus dan penyelesaian dalam metode transportasi. Perusahaan teh memproduksi minuman teh kemasan yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 5 konsumen. Perusahaan tersebut memiliki 5 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, B, C, D, E. Dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Klaten, Boyolali, Salatiga, Semarang, Batang. Masing-masing berkapasitas pabrik secara berurutan konsumen sebesar 40, 30, 25, 20, 35. Hitunglah analisa biaya transportasi. Pabrik A, kapasitas produksi barang per minggu 20. Pabrik B, kapasitas produksi barang per minggu 38. Pabrik C, kapasitas produksi barang per minggunya 25. Pabrik D, kapasitas produksi barang per minggu 40. Pabrik E, kapasitas produksi barang per minggu 27. Distributor Klaten, permintaan barang per minggu 40. Boyolali, distributor Boyolali, permintaan barang per minggu 30. Distributor Salatiga, permintaan barang per minggu 25. Distributor Semarang, permintaan barang per minggu 20. Distributor Batang, permintaan barang per minggu 35. Cara penyelesaian metode transportasi. Biaya untuk distribusi barang dari pabrik ke distributor. Dari pabrik A, biaya transportasi ke Klaten 2.000, ke Boyolali 3.000, Salatiga 4.000, ke Semarang 9.000, ke Batang 7.000. Dari pabrik B ke Klaten 7.000, ke Boyolali 6.000, ke Salatiga 13.000, ke Semarang 10.000, ke Batang 8.000. Dari pabrik C ke Klaten 5.000, ke Boyolali 8.000, ke Salatiga 10.000, ke Semarang
17.000, ke Batang 11.000. Dari pabrik D ke Klaten 11.000, ke Boyolali 12.000, ke Salatiga 3.000, ke Semarang 8.000, ke Batang 5.000. Dari pabrik E ke Klaten 10.000, ke Boyolali 9.000, ke Salatiga 15.000, ke Semarang 3.000, ke Batang 21.000. Permasalahan nyata, program linear, variabel keputusan XIJ sama dengan banyak unit atau kilogram minuman teh kemasan dari pabrik. I dalam kurung I 1, 2, 3, 4, 5, distributor J dalam kurung J sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Per keputusan sama dengan XIJ jumlah minuman teh kemasan yang dikirim dari masing-masing pabrik ke distributor. Minimal Z 2X11 tambah 3X12 tambah 4X13 tambah 9X14 tambah 7X15 7X21 tambah 6X22 tambah 13X23 tambah 10X24 tambah 8X25 dan seterusnya. Kendala X11 tambah X12 tambah X13 tambah X14 tambah X15 X21 tambah X22 tambah X23 tambah X24 tambah X25 dan seterusnya. Untuk metode Vogel atau VAM, yang pertama itu baris itu yang dari kiri ke kanan, kolom itu dari atas ke bawah. Nah, untuk menentukannya sebelumnya, pada tabel yang kecil ini yang sebelah kanan itu diisikan oleh data tadi yang biaya pengiriman. Terus kita cari iterasinya. Yang pertama itu iterasi 1. Iterasi 1 ini yang baris itu kita harus nentuin angka yang paling kecil dari setiap tabel pengiriman ini. Di situ kita dapat angkanya itu 3 sama 2. Nah, 2 angka itu kita selisih. Jadi 3 dikurang 2 itu 1. Pada baris kedua juga sama, kita mencari nilai yang paling kecil, 2 nilai yang paling kecil terus diselisih. Nah, kita nemu baris yang kelima ini adalah iterasi. Kenapa baris kelima ini iterasi? Karena dia itu nilainya paling gede di antara yang lainnya. Boleh next nggak? Nah, tadi kan baris kelima. Nah, kita cari baris kelima ini itu ada di baris yang E. Baris yang E ini angka dari kotak yang sebelah kanan itu, angka yang paling kecilnya itu 3. Jadi kita lihat permintaannya itu berapa? Permintaannya 20. Sedangkan dia kapasitasnya 27. Jadi kita di sini I-nya itu 20. Iterasi kedua sampai iterasi ke-7 juga sama kayak gitu. Nah, lalu N totalnya itu kita dapetin dari 15 kali 2 ini kita dapetin dari si Klaten ini. Dia permintaannya itu 40, kapasitasnya 20. Nah, di sini Klaten itu dapatnya cuma 15. Terus angka biayanya itu 2. Jadi kita 15 kali 2. Terus sama yang Boyolali juga 5 kali 3. Nah, hasil N totalnya akhir itu kita dapatnya 711.000. Nah, kemudian menggunakan metode stepping stone. Yaitu tahap pertama, lihat sel yang kosong. Dari sel tersebut, kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi dengan searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang dimaksud itu adalah rutenya. Jadi rutenya itu boleh berlawanan arah jarum jam ke kiri atau ke kanan. Atau searah dengan jarum jam. Kemudian, dan titik not ini tidak boleh berhenti di sel yang kosong. Yang dimaksud titik not itu, ini titik not, biru titik ini titik not, atau sudutnya ini juga termasuk titik not. Itu tidak boleh berada di sel yang kosong. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah rute
Yang pertama itu ada rute X14. X14 ini berlawanan arah jarum jam. Tadi sudah dijelaskan bahwa boleh berlawanan arah jarum jam. Jadi kita lanjutkan mencari rutenya, yaitu X14, kemudian ke X12, kemudian turun ke X52, kemudian jalan ke kanan, atau titik node-nya ini ke kanan, ke X54, kemudian kita kembali lagi ke arah X14. Nah, di sini itu ada variabel tetapnya atau ketentuan tetapnya, yaitu positif negatif. Jadi setiap titik itu dimulai dari positif. Jadi di titik awal ini adalah positif, kemudian negatif, kemudian positif, kemudian negatif. Yang balik ini tidak dihitung lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke rute ke 115 atau ke X15. Titik node ini berada di X15, kemudian turun ke X25, kemudian ke kiri ke X22, kemudian naik ke X12, kemudian balik lagi. Tadi sudah dijelaskan kan bahwa kalau titik yang pertama ini, yang node pertama ini adalah positif. Jadi di sini positif, kemudian di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Nah, selanjutnya seperti itu sampai ditemukan dengan beberapa rute ini. Kenapa ini rutenya tidak bisa? Contohnya X13 ini, kita lihat tadi, X13 itu di salah 3. X13, coba kita cari ke titik ke kiri dulu. X13 ke kiri bisa, jadinya ke X12, kemudian turun, kita coba ke X22, masih bisa. Terus kalau kita ke kanan bisa nggak? Oh, nggak bisa, karena berhenti titik node-nya tadi berada di sel kosong. Sudah dijelaskan bahwa tadi tidak bisa kan? Jadi tidak boleh. Kemudian kita cari lagi bahwa kalau titiknya ini turun dari X12 turun ke ini kan kosong, jadinya nggak boleh, tetap kan nggak boleh. Kita turun ke X52, ketemu sel yang tidak kosong. Kita coba lagi kalau ke kanan ternyata X-nya ini atau selnya ini sel kosong, jadi tidak bisa. Makanya jalur tidak ditemukan. Yang ditemukan hanyalah X14, X15, X21, X24, X32. Nah, selain itu dan X51, X55. Nah, selain itu berarti sel atau rutenya tidak ditemukan. Gitu. Jadi, terus ini kita hitung. Dari angka yang kecil ini kita hitung. 7393 ini dapat dari mana sih? Ini tuh dapat dari pojok kanan atas. Nilai pojok kanan atas itu. Nih, contohnya 7, 9, 8, 10. Nah, itu kita dapat dari situ. Positif negatifnya ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa itu adalah ketentuan tetap. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilainya semua positif. Karena pada stepping stone hanya membutuhkan satu iterasi, atau jika nilainya ini positif semua, berarti nilainya itu sudah optimal. Jadi, sudah tidak perlu mencari atau melanjutkan iterasi selanjutnya, karena sudah optimal. Optimal itu ditentukan karena positif tadi, gitu. Karena sudah positif, maka
Total dari biaya transportasi sama seperti metode Vogel, yaitu 711. Di sini hasil dari perhitungan dari aplikasi QM Forward. Ini solution pilnya Klaten itu 15, Boyolali 5, Salatiga nggak ada, terus mana lagi? Iterasinya Klaten 15, Boyolali 5, Salatiga 1, Semarang 1, Batang 2. Yang B, Klaten 2, Boyolali 8, 18, Salatiga 7, Semarang 10, Batang 20. Yang ke C, Klaten 25, Boyolali 2, Salatiga 4, Semarang 17, Batang 3. Yang D, Klaten 9, Boyolali 9, Salatiga 25, Semarang 11, Batang 15. Yang terakhir, Klaten 2, Boyolali 7, Salatiga 6, Semarang 20, Batang 10. Next, bro. Diambil kesimpulan penelitian operasional adalah aplikasi metode ilmiah terhadap permasalahan yang kompleks dalam mengarahkan dan mengendalikan sistem yang luas mengenai kehidupan manusia, mesin-mesin, material, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda, dan dari beberapa sumber ke suatu tujuan juga berbeda-beda. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love it, man, fuck your feelings. The way she took my song, it's a spiritual healing.